sang raja naik mengendarai mobil sendiri kemana-mana, termasuk juga kebiasaan memberi tumpangan kepada orang. Di tahun 1946, suatu saat sedang mengemudi jeep dari Sleman menuju Jogja. Seorang wanita menyetop di pinggir jalan, mengatakan dia mau ikut ke pasar Keranggan. Sang raja pun berhenti dan menolongnya mengangkat dagangannya ke atas kendaraan menuju pasar Keranggan. Sampai di tujuan, barang dagangan tersebut ia turunkan. Kemudian wanita itu mau memberi ongkos sebagai ganti untuk biaya tumpangan dari Sleman menuju Jogja. Namun, raja itu menolak dan kembali ke kendaraan. Di koran-koran diberitakan kemudian wanita itu jatuh pingsan setelah mengetahui yang memberi tumpangan dan ikut mengangkut barang dagangannya adalah Ngarsa Dalem. Sri Sultan sendiri ketika ditanya tentang peristiwa itu tidak tahu bahwa wanita tersebut jatuh pingsan setelah tahu siapa dirinya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikenal sebagai salah satu tokoh nasional yang memiliki integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kisah yang menunjukkan integritas Sri Sultan tak kala ia kedapatan melanggar rambu lalu lintas. Kala itu, pertengahan 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Tak ayal, peluit polisi itu pun menghentikan mobil Sri Sultan. "Selamat pagi," ucap Brigadir Royadin, polisi itu sambil memberi hormat dengan sikap sempurna. Boleh ditunjukkan rebewes atau surat-surat kelengkapan kendaraan berikut surat izin mengemudi pada saat itu. Sri Sultan tersenyum dan memenuhi permintaan sang polisi. Saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya adalah Sri Sultan. Brigadir Royadin gugup bukan main. Namun, dia segera mencoba memperbaiki sikap demi wibawanya sebagai polisi. "Bapak melanggar verboden. Tidak boleh lewat sini. Ini satu arah," kata dia. "Benar, saya yang salah," jawab Sri Sultan. Ketika melihat keraguan-raguan di wajah Brigadir Royadin, beliau berkata, "Buatkan saja saya surat tilang." Singkat cerita, sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sultan. Tak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Bahkan, tak lama kemudian, dia meminta Brigadir Royadin bertugas di Yogyakarta dan menaikkan pangkatnya 1 tingkat. Alasannya, Royadin dianggap sebagai polisi yang berani dan tegas. Salah satu alasan banyak orang berjuang dengan masalah integritas adalah bahwa mereka cenderung melihat hal-hal di luar diri mereka sendiri untuk menjelaskan kekurangan apapun dalam karakter mereka. Namun pengembangan integritas adalah pekerjaan dari dalam. Integritas adalah hal yang penting untuk meraih kesuksesan baik pribadi maupun dalam bisnis. UCLA Graduate School of Management dan Korn Ferry International of New York City melakukan survei bersama pada 1.300 orang eksekutif senior. 71% dari mereka mengatakan bahwa integritas adalah kualitas yang paling dibutuhkan untuk meraih kesuksesan dalam bisnis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Center for Creative Research menemukan bahwa sekalipun seseorang yang ingin meraih posisi tertinggi dalam sebuah organisasi bisa mengatasi banyak kesalahan dan hambatan, ia tidak akan bisa bergerak naik dalam organisasi itu jika mengorbankan integritasnya dengan cara mengkhianati kepercayaan. 3 hal penting ini Anda harus perhatikan mengenai integritas. 1. Integritas tidak ditentukan oleh keadaan. Benar bahwa latar belakang dan keadaan mempengaruhi jati diri kita, khususnya ketika kita masih muda. Namun, seiring dengan bertambahnya usia kita, semakin sering pula kita harus memutuskan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, integritas tidak ditentukan oleh sertifikat. Sertifikat bersifat sementara, karakter bersifat permanen.
Sertifikat berfokus pada hak. Karakter berfokus pada tanggung jawab. Sertifikat memberi nilai tambah. Karakter memberi nilai tambah. Sertifikat hanya pada satu orang. Karakter berlaku pada banyak orang. Sertifikat melihat pada pencapaian masa lalu. Karakter membangun warisan untuk masa depan. Sertifikat seringkali menimbulkan iri hati dalam diri orang lain. Karakter membangkitkan respek dan tanggung jawab. Sertifikat hanya bisa membuat Anda tiba di suatu tempat, namun karakter membuat Anda tetap ada di sana. Karakter yang paling baik untuk pertumbuhan kepribadian Anda adalah integritas. Ketika tiba waktunya untuk mempercayai orang lain, tidak ada titel, gelar, kantor, jabatan, penghargaan, lisensi, atau sertifikat lainnya yang bisa menggantikan integritas yang mendasar dan jujur. Yang ketiga, jangan menyamaratakan integritas dan reputasi. Reputasi yang baik sudah pasti sangat bernilai. Raja Salomo dari Israel kuno menyatakan, nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak. Reputasi yang baik hadir sebagai refleksi dari karakter seseorang. Jika reputasi yang baik sama seperti emas, maka memiliki integritas sama dengan memiliki tambangnya.